IPK tinggi, sertifikasi lengkap, bootcamp mahal tapi tetap gak dipanggil interview. Kenapa? Karena yang dinilai pertama kali bukan itu. Gue mau share sesuatu yang baru gue sadari setelah ngobrol sama beberapa orang yang hiring di bidang data. Ternyata, cara mereka nilai kandidat itu beda jauh dari yang kita kira. Ini bukan opini, ini pattern yang konsisten dari berbagai hiring proses. Urutan yang bisa bikin kamu diterima. Nah, ternyata nih ada urutan prioritas saat nilai kandidat data. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pernah kerja di dunia data. Full-time experience, pernah handle production data, pernah deliver insight ke stakeholder, pernah bikin dashboard yang benar-benar dipakai, ini yang paling dicari. Yang kedua gimana? Yang kedua adalah pernah intern ataupun magang di dunia data. Belum full-time tapi pernah di environment profesional, tahu bagaimana ataupun gimana data tim bekerja, pernah ikut meeting stakeholder, pernah bikin deliverables yang direview orang lain. Nah, yang ketiga gimana? Yang ketiga adalah punya portfolio yang bisa dibuktikan. Belum pernah kerja, belum pernah magang, tapi bisa nunjukin bahwa kamu mampu. Lewat portfolio yang isinya bukan template, tapi analisis nyata yang bisa di-verify dan di-challenge. Lalu gimana selanjutnya? Selanjutnya mungkin kita akan lihat dari lulusan mana, jurusan apa, sertifikasinya apa aja. Jadi IPK, nama kampus, Google Certification, Bootcamp, itu semua pelengkap. Bukan penentu orang nggak diterima karena sertifikat. Mereka diterima karena bukti kemampuannya. Nah, kalau kamu belum punya nomor 1 dan nomor 2, maka nomor 3 adalah satu-satunya cara kamu bisa bersaing. Dan ini bukan optional, ini wajib. Masalahnya adalah portofolio yang mana? Kebanyakan dari kita, termasuk gua dulu, bikin portofolio dari dataset dummy, Superstone, Titanic, Iris. Lalu kita tulis insight yang ternyata sama persis dengan ratusan orang lain. Yang hiring, lihat ini tiap hari. Mereka bisa bedain mana hasil mikir sendiri dan mana hasil tutorial. Portofolio dummy, gak ada konteks bisnis yang real. Insight gak bisa di-challenge, kelihatan banget dari tutorial, gak bisa dijadikan bahan interview. Sama dengan ratusan pelamar yang lain. Sedangkan kalau misalnya kita pakai portofolio data real, konteks bisnis jelas, brand beneran ada, revenue juga beneran, insight bisa di-verify, bisa di-challenge, di-interview. Ceritanya masuk akal, menunjukkan cara berpikir, bukan cuma skill technical aja teman-teman. Nah, pernah kepikiran gak sih gimana kalau di interview kamu bisa bilang, saya analisis 461 produk real dari 5 brand vape di Tokopedia. Brand nomor 1 ternyata posisinya rapuh. Razer Blade model mereka belum jalan. 72% produk underperform dan mereka nggak punya satupun produk di segmen terbesar. Nah, itu bukan suatu yang datang dari tutorial. Itu hasil analisis real. Kenapa data real bikin perbedaan? Yang pertama, ceritanya masuk akal. Setiap angka bisa di-verify. Kalau ditanya dari mana, kamu bisa jawab dengan jelas karena datanya ada dan real. Interview ready, setiap insight punya kenapa dan so what. Bukan cuma ini hasilnya, tapi ini implikasinya buat bisnis. Menunjukkan inisiatif, kamu nggak cuma ikut tutorial. Kamu beneran analisis, bikin framework, dan sampai ke recommendation yang actionable. Karena gue sendiri ngerasa betapa sulitnya bikin portfolio yang beda, akhirnya gue bikin case study yang datanya real. Scrap dari 5 official store Tokopedia, 461 produk, harga real, sales real. Yang akan kamu kerjakan, kamu akan mengerjakan market position antar brand, BCG matrix, mana yang star, mana yang dog, pricing analysis, sweet spot, yang ada tuh di angka berapa, business recommendation berbasis data, dan semua menggunakan tools. Toolsnya apa? Kita menggunakan tools spreadsheet dan Python, step by stepnya. Outputnya gimana? Outputnya adalah portfolio yang bisa langsung kamu presentasikan. Mau portofolio yang beda dengan orang lain, caranya gampang. 20 peserta pertama akan mendapatkan harga early bird diskon 50%. Setelah itu harga akan normal dan teman-teman bisa akses case tadinya. Caranya gimana? Caranya connect gua di LinkedIn ataupun sosial media lain, lalu komen di post ini, tag 2 orang, dan nanti akan gua DM passwordnya. Gua nggak sabar lagi untuk nungguin lu punya portfolio yang bisa lu masukin di CV dan meningkatkan peluang lu untuk diterima kerja.